Persaingan di daftar pencetak poin terbanyak Liga Voli Korea 2025 semakin memanas. Jelang ronde keempat, para bintang dari tim-tim papan atas terus menunjukkan performa terbaik mereka. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic dari Red Sparks menjadi sorotan utama, terutama setelah aksi gemilang keduanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam ronde ketiga, Red Sparks berhasil mencatatkan 6 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan terbaru mereka atas GS Chalters. Tim asuhan Ko Hye-jin ini terus mengandalkan dua legiun asingnya, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic, sebagai mesin poin utama. Megawati, pevoli asal Jember, Jawa Timur, kembali tampil luar biasa. Dalam pertandingan terakhir melawan GS Chalters, ia membukukan 33 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 59,1%. Raihan ini menjadikan Megawati sebagai top skor pertandingan tersebut. Sementara itu, Vanja Bukilic, meski hanya menyumbang 12 poin dalam pertandingan yang sama, tetap konsisten sebagai salah satu pemain andalan Red Sparks. Dengan total 355 poin, Bukilic kini berada di posisi kedua daftar pencetak poin terbanyak, bersanding dengan Laetitia Momabasoko dari Hyundai Hillstatte. Megawati menyusul di posisi keempat dengan 353 poin, hanya terpaut 2 poin dari Bukilic dan Basoko. Dengan dua laga tersisa di ronde ketiga, yakni melawan I-Papers pada 26 Desember dan IBK Altos pada 31 Desember, keduanya masih berpeluang besar menambah pundi-pundi poin mereka. Berikut adalah daftar 10 besar pencetak poin terbanyak hingga saat ini. 1. Victoria Dancak, IBK Altos, 398 poin. 2. Laetitia Momabasoko, Hyundai Hillstatte, 355 poin. 2. Vanja Bukilic, Red Sparks, 355 poin. 4. Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks, 353 poin. 5. Giselle Silva, GS Chalters, 327 poin. 6. Kim Yeon-kong, Pink Speeders, 304 poin. 7. Merlin Nikolova, Hi-Pass, 294 poin. 8. Tutku Burcu-Yuzgen, Pink Speeders, 269 poin. 9. Kang Sophie, Hi-Pass, 237 poin. 10. Yang Hyojin, Hyundai Hillstatte, 201 poin. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap pertandingan menjadi momen penting bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tim voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menunjukkan performa luar biasa di Liga Voli Korea Selatan musim 2024 hingga 2025. Dipimpin pelatih Ko Hye-jin, mereka sukses mengalahkan GS Chalters pada Sabtu, 21 Desember 2024, di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Kemenangan ini menambah deretan prestasi mereka dengan mencatatkan 6 kemenangan beruntun. Dalam laga tersebut, Red Sparks menang dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Meski sempat kehilangan fokus dan kalah di set pertama, Megawati Hangestri dan kolega berhasil bangkit di 3 set berikutnya. Sang kapten, Megawati, menjadi pahlawan dengan mencetak total 33 poin, menjadikannya pemain dengan kontribusi tertinggi dalam pertandingan. Penampilan luar biasa Red Sparks juga didukung oleh permainan solid setter Yeom Hee-san, middle blocker Jing Ho-yang dan Park Eun-jin, serta outside hitter Vanja Bukilic. Pergeseran posisi Vanja oleh pelatih Ko Hye-jin terbukti efektif, memberikan Megawati ruang lebih untuk memaksimalkan serangan. Selain kemenangan ini, salah satu momen paling membanggakan musim ini adalah keberhasilan Red Sparks menghentikan rekor 14 kemenangan beruntun Pink Speeders, yang dipimpin legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Mereka juga berhasil menundukkan Hyundai Hillstatte, menegaskan status mereka sebagai salah satu tim terbaik di liga. Kini, Red Sparks berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 29 poin dari 10 kemenangan dan 6 kekalahan. Mereka unggul 4 poin dari IBK Altos yang berada di posisi keempat. Meski begitu, Red Sparks terus mengejar Pink Speeders di puncak klasemen dengan 40 poin, diikuti Hyundai Hillstatte dengan 37 poin. Tidak hanya menargetkan playoff, Red Sparks juga membidik final musim ini setelah musim lalu gagal melangkah ke partai puncak. Sang pelatih, Ko Hye-jin, optimis timnya bisa berbicara banyak di liga dengan performa stabil dan kerja sama tim yang semakin solid. Di sisi lain, GS Chalters semakin terbenam di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 1 kemenangan dan 15 kekalahan. Meski Giselle Silva mencetak 22 poin di laga melawan Red Sparks, mereka mencatatkan kekalahan ke-12 berturut-turut musim ini. Sementara itu, Megawati Hangestri terus mengejar posisi di daftar top skor liga. Ia kini berada di peringkat keempat dengan 353 poin,
hanya terpaut 2 poin dari rekan setimnya, Vanja Bukilic. Posisi teratas masih ditempati Victoria Dancak dari IBK Altos dengan 398 poin. Dengan kemenangan ini, Red Sparks semakin mempertegas status mereka sebagai salah satu kandidat kuat untuk gelar juara Liga Voli Korea Selatan musim 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Pevoli asal Indonesia ini memimpin kemenangan comeback Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas GS Chalters pada pertandingan yang digelar Sabtu, 21 Desember 2024, di Gimnasium Chungmu. Red Sparks sukses mengunci kemenangan 3-1 setelah kehilangan set pertama. Pertandingan dimulai dengan Red Sparks tampil agresif sejak awal. Variasi serangan yang dilancarkan Megawati dan kolega membuat pemain GS Chalters kesulitan. Tim tuan rumah bahkan unggul 16-13 di pertengahan set pertama. Namun, GS Chalters mulai menemukan ritme permainan mereka. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan hingga akhirnya merebut set pertama dengan skor tipis 26-24, memanfaatkan sejumlah kesalahan di poin-poin krusial dari Red Sparks. Tak ingin kehilangan momentum, Red Sparks bangkit di set kedua. Dipimpin Megawati, tim asuhan Ko Hye-jin langsung unggul jauh 12-7 berkat variasi serangan tajam dan pertahanan solid. Dominasi ini terus berlanjut hingga Red Sparks menutup set kedua dengan skor telak 25-16, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Set ketiga menjadi bukti keunggulan Red Sparks. Tim tuan rumah bermain lebih nyaman, mencetak poin demi poin tanpa banyak perlawanan berarti dari GS Chalters. Megawati dan kolega unggul jauh 15-8 dan akhirnya menutup set ini dengan kemenangan 25-15, berbalik unggul 2-1. Pada set keempat, tekanan Red Sparks semakin sulit diatasi GS Chalters. Serangan efektif dan koordinasi yang solid membawa Red Sparks unggul 16-7 di pertengahan set. Meski GS Chalters sempat mencoba bangkit, Megawati dan kawan-kawan tetap menjaga fokus hingga mengamankan set keempat dengan skor 25-17, memastikan kemenangan 3-1 atas tim tamu. Megawati kembali menunjukkan performa gemilang dengan memimpin serangan timnya di laga ini. Kemenangan ini membuat Red Sparks tetap berada di peringkat ketiga klasemen dengan 26 poin, unggul tipis 1 poin dari IBK Altos di posisi keempat. Meski begitu, mereka masih tertinggal cukup jauh, yakni 14 poin dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders yang kukuh di puncak klasemen. Performa Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya terus membawa harapan besar bagi Red Sparks di musim ini. Dengan kemenangan comeback yang impresif ini, mampukah Red Sparks mempertahankan momentum dan mengejar posisi teratas di klasemen? Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, memberikan pembelaan terhadap salah satu pemainnya, Pyo Sung-ju. Meski kontribusi poinnya jauh di bawah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic, Ko tetap menghargai peran penting Pyo sebagai outside hitter dalam tim. Pyo Sung-ju, yang berusia 32 tahun, kini menghadapi penurunan performa dibanding musim sebelumnya. Dalam 5 pertandingan terakhir, ia hanya mampu mencetak angka 1 digit dan menunjukkan inkonsistensi dalam penerimaan bola pertama atau receive. Sebagai pemain yang musim lalu bersinar bersama Hwaseong IBK Altos dan bahkan meraih gelar MVP pada All-Star Liga Voli Korea 2023 hingga 2024, performa Pyo di Red Sparks musim ini dianggap menurun. Namun, pelatih Ko Hye-jin menegaskan bahwa kontribusi Pyo tidak hanya diukur dari jumlah poin yang dicetak. Dia tidak banyak melakukan serangan, tetapi dia melakukan semua kerja keras, termasuk pertahanan, ujar Ko Hye-jin, seperti dikutip dari Sportsan. Selain itu, Ko menilai Pyo sebagai sosok senior yang mampu menciptakan kenyamanan di antara para pemain lain. Sebagai pemain senior, dia memiliki kemampuan untuk membuat para pemain merasa nyaman. Saya pikir dia adalah tambahan yang bagus untuk tim kami, tambahnya. Ko juga menjelaskan bahwa posisi outside hitter memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar mencetak poin. Nilainya tidak diukur dari poin-poinnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak perlu terlalu khawatir tentang mencetak poin karena tim harus menang terlebih dahulu, jelas Ko. Menurut Ko, selama Pyo tetap menjalankan perannya untuk membantu tim meraih kemenangan, kontribusinya tetap akan dihargai. Ia menekankan bahwa kerja keras Pyo di lapangan adalah salah satu elemen kunci dalam strategi Red Sparks. Saat ini, Pyo Sung-ju hanya terikat kontrak 1 musim dengan Red Sparks. Dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim 2024 hingga 2025, masa depannya di Liga Voli Korea masih menjadi tanda tanya.